wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Alifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem basis data terdistribusi. Langsung saja kita mulai, yaitu merupakan dari mata kuliah sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu pengertian basis data terdistribusi. Apa itu basis data terdistribusi? Secara logika, keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan distribusikan melalui suatu jaringan komputer. Kemudian ada DBMS terdistribusi, yaitu sebuah sistem perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. Kemudian ada transaksi lokal dan global, yaitu sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site, di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu site atau beberapa site. Kemudian ada dua jenis transaksi yang diproses, yaitu yang pertama transaksi lokal. Sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site di mana transaksi telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada transaksi global, merupakan transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Kemudian topologi database terdistribusi. Pertama yaitu ada fully connected network. Keuntungannya yaitu kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan, tetapi biaya mahal. Kemudian kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Kemudian yang kedua ada partially connected network. Keuntungannya yaitu reliability-nya rendah, kemudian biaya dapat ditekan. Untuk kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga ada tree structure network. Keuntungannya yaitu bersifat sentral, kemudian kontrol manajemen lebih terjamin. Kalau kerugiannya yaitu kalau node pusat A rusak, semua akan rusak. Setiap proses dimulai dari bawah. Kemudian ring network atau LAN. Keuntungannya di sini rusak satu, yang lain masih tetap berjalan. Kemudian untuk kerugiannya kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Kemudian ada star network. Keuntungannya yaitu kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral dan reliability-nya rendah. Untuk kerugiannya kalau pusat rusak, yang lainnya rusak. Kemudian apa sih keuntungan basis data terdistribusi? Yang pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika sejumlah site yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data yang tersedia pada site lain. Sebagai contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Yang kedua yaitu keuntungannya reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site individu atau mata rantai komunikasi antar site. Misal, jika site-site gagal dalam sebuah sistem distribusi, site-site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Yang ketiga yaitu keuntungannya kecepatan pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam sub-query yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa site. Perhitungan secara paralel mempercepat pemrosesan dari seorang pemakai query. Keuntungan yang keempat yaitu otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Yang kelima yaitu efisien dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Kemudian yaitu kerugian basis data terdistribusi. Yang pertama, harga software yang mahal. Hal ini disebabkan
sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Kemudian, kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site yang termasuk dalam sistem distribusi beroperasi secara paralel, sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Kemudian yang ketiga yaitu biaya pemrosesan yang relatif tinggi. Perubahan pesan-pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Kemudian kita bahas penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, relasi dapat disimpan pada beberapa tempat. Yang pertama yaitu fragmentasi data. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Yang kedua yaitu replikasi. DDBMS dapat membuat suatu kopi dari fragmen pada beberapa situs yang berbeda. Kemudian fragmentasi, pengertiannya yaitu fragmentasi data memisahkan relasi ke dalam beberapa fragmen. Tiap-tiap fragmen disimpan pada site yang berbeda. Kemudian ada 3 jenis fragmentasi. Yang pertama yaitu fragmentasi horizontal. Kemudian yang kedua fragmentasi vertikal. Dan yang ketiga fragmentasi campuran atau hybrid. Di sini terdapat fragmentasi vertikal dan fragmentasi horizontal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari cara penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.